Baik, kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman kita masih bisa bertemu pada hari ini ya, walaupun schedule tadi sudah kita tunda, akhirnya bisa bertemu juga, bisa berkumpul juga ya. Meskipun sebenarnya hari ini kita ada mata kuliah bersama Profesor Wahyu, tetapi karena beliau menjadi keynote speaker di acara seminar UNS, maka kita diminta untuk diberi amanah untuk melanjutkan perkuliahan, yaitu dengan membahas materi yang sudah kita buat masing-masing. Nah, untuk hari ini itu dimulai dengan Mbak Ratih ya, sebagai yang membuat presentasi di bab 3 ya. Kepada Mbak Ratih, apakah sudah siap? Kayaknya videonya nggak muncul nih, lagi di setting dari tadi. Kecil suaranya, Mbak. Ya, suaranya kedengeran? Jauh sekali. Jauh. Baik, sambil bersiap-siap mungkin teman-teman sudah hadir semua ya, tinggal satu orang. Silakan kepada Mbak Ratih, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Bab 3 judulnya apa, Mbak? Filsafat matematika. Oke, silakan. Cukup jelas suaranya? Cukup. Teman-teman yang lain kedengaran ya? Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya Ratih Krisantini akan mencoba memaparkan tentang tugas dari Profesor Wahyu, mata kuliah filsafat. Kebetulan kami kebagian bab 3 yang berjudul Konstruktivisme Sosial sebagai Filsafat Matematika. Bisa dilihat PowerPoint yang saya tampilkan? Bisa. Baik, saya mulai. Ini judulnya Konstruktivisme Sosial sebagai Filsafat Matematika. Saya awali. Konstruktivisme sosial sebagian besar merupakan elaborasi dan sintesis dari pandangan matematika yang sudah ada sebelumnya, terutama pandangan konvensionalisme dan kuasi-empirisme. Nah, di sini konstruktivisme sosial ini menjelaskan bahwa bahasa manusia, aturan, dan fungsi dalam membangun dan membenarkan kebenaran dalam matematika. Konstruktif dasar-dasarnya, yang pertama, dasar pengetahuan matematika adalah pengetahuan linguistik, konvensi dan dan bahasa adalah konstruksi sosial. Konteks sosial antar pribadi diperlukan untuk mengubah pengetahuan matematika subjektif seseorang setelah dipublikasikan menjadi pengetahuan matematika objektif diterima.
Kemudian yang ketiga, objektivitas itu sendiri akan dipahami sebagai sosial. Tinjauan dari konstruktivisme sosial ini ada beberapa asumsi, pandangan yang mendasari. Yang pertama, seorang individu memiliki pengetahuan subjektif matematika. Yang kedua, publikasi diperlukan, tetapi tidak cukup untuk pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan matematika objektif. Yang ketiga, melalui pengetahuan terbitan heuristik Lakatos menjadi pengetahuan objektif matematika. Nah, di sini menurut Lakatos bahwa ilmu pengetahuan berawal dari keingintahuan manusia atas fenomena yang ada di sekitarnya ataupun tentang dirinya sendiri. Nah, hasrat ingin tahu inilah terhambat oleh mitos yang berkembang di masyarakat. Mitos inilah yang tertanam di pikiran manusia karena keterbatasan pikiran manusia itu sendiri untuk memberi dan memperoleh penjelasan yang dianggap masuk akal. Heuristik ini bergantung pada kriteria objektif. 5 kriteria objektif untuk mengkritik pengetahuan matematika yang diterbitkan didasarkan pada pengetahuan objektif tentang bahasa serta matematika. Kriteria objektif yang dimaksud untuk mengkritik pengetahuan matematika yang terpublikasi didasarkan pada pengetahuan objektif bahasa seperti matematika. Kemudian pengetahuan objektif subjektif manusia, matematika sebagian besar diinternalisasi pengetahuan objektif yang direkonstruksi. Maksudnya, atas dasar pengetahuan subjektif mereka tentang matematika, individu memberikan kontribusi potensial untuk kumpulan pengetahuan objektif. Nah, penambahan ini dapat berupa dugaan atau bukti-bukti yang baru. Oke, saya lanjut masalah langsung dari konstruktivisme sosial. Ada 2. Ada identifikasi objektivitas dengan yang diterima secara sosial. Ada masalah kedekatan konstruktivisme sosial dengan sosiologis atau akun empiris matematika lainnya. Oke, berikutnya pengetahuan objektif dan subjektif. Pengetahuan objektif dan subjektif. Oke, perbedaan utama yang digunakan adalah pengetahuan subjektif dan objektif. Saya ambil menurut Popper tahun 1979. Kita bisa menyebut pertama dunia fisik, dunia 1. Dunia pengalaman sadar, dunia 2. Dunia isi logis buku, perpustakaan, memori, komputer, dan semacamnya dianggap dunia 3. Nah, menurut Popper, pengetahuan subjektif adalah pengetahuan dunia 2, yaitu dunia sadar. Adalah pengetahuan dunia 3, yaitu yang berisi dunia isi logis buku, perpustakaan, memori, komputer, dan semacamnya. Walaupun ada sanggahan-sanggahan dari beberapa dunia lainnya ya. Kemudian peran pengetahuan objektif dalam matematika, menurut konstruktivisme sosial, matematika terbitan matematika yang dipresentasikan secara simbolis dalam rangka publikasi berpotensi menjadi ilmu pengetahuan yang objektif. Perannya mengarah pada penerimaan dalam lingkungan sosial. Kemudian peran pengetahuan subjektif dalam matematika sebenarnya diperlukan untuk menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika baru, serta menurut teori yang diajukan, penciptaan kembali atau malah pemeliharaan pengetahuan yang sudah ada. Menurut pandangan konstruktivis sosial, pengetahuan subjektif adalah dan pengetahuan objektif, apakah itu matematika, logika, atau bahasa. Itu HP ya, bapak main sekolahnya. Pengetahuan tujuannya, objektivitas dalam matematika
Dasar linguistik adalah bahwa objektivitas pengetahuan matematika didasarkan pada pengetahuan bersama tentang bahasa alami. Bagian dari pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar matematika, penalaran logis, dan aplikasinya. Nah, dalam hal ini berarti pemahaman tentang pengetahuan tersebut pada dasarnya bergantung pada kompetensi linguistik seperti halnya sebagian besar aktivitas kognitif dan sosial manusia. Linguistik kompetensi terdiri dari kemampuan berkomunikasi dengan tata bahasa. Contoh, misalnya bahasa alami kita mengandung matematika informal sebagai bagian, misalnya termasuk istilah-istilah persegi, lingkaran, bentuk, angka 0, 1, 2, bilangan, tambah, kurang, lebih, besar, dan lainnya. Beberapa dari istilah ini secara langsung berlaku untuk dunia pengalaman kita. Kemudian dasar linguistik logika. Menurut Wittgenstein, aturan dan konvensi logika ini mendukung lebih dari sekedar kebenaran logika. Bentuk logika yang lebih abstrak dan kuat yang digunakan dalam matematika juga bertumpu pada logika yang tertanam dalam penggunaan bahasa alami yang kita sebutkan sehari-hari, yang sudah kita ketahui. Nah, dasar linguistik ini mengakomodasi perubahan konseptual, jadi bisa mendasari perubahan konseptual. Konvensi linguistik memberikan pengetahuan matematika sehari-hari dengan fondasinya yang aman. Demikian juga hal itu akan memberikan dasar untuk perubahan dalam matematika karena konvensi dan penggunaan linguistik berkembang dari waktu ke waktu. Jadi mungkin terjadi perubahan-perubahan. Kemudian ada surat perintah konvensionalis untuk pengetahuan matematika. Ini ada beberapa pandangan. Menurut pandangan konstruktivis sosial, pengetahuan matematika adalah salah karena terbuka untuk revisi dan bersifat objektif. Dianggap salah karena terbuka untuk revisi dan bersifat objektif karena diterima secara sosial dan tersedia untuk umum. Pengetahuan matematika yang valid adalah pengetahuan yang ada, diterima atas dasar adanya pembenaran publik atas pengetahuan dan ada bukti yang sudah dipublikasikan, yang telah bertahan atau telah dirumuskan ulang dalam terang. Mungkin setelah diberi kritik-kritik tertentu oleh publik. Pembenaran untuk item tertentu dari pengetahuan matematika terdiri dari bukti deduktif, informal, dan bukti yang valid tentunya. Jadi jaminan yang menyatakan pengetahuan matematika terdiri dari bukti matematika, dengan demikian dikatakan seluruh tubuh pengetahuan matematika dijamin oleh bukti yang dasar dan keamanannya bertumpu pada pengetahuan dan aturan linguistik. Selanjutnya, penerapan matematika. Ini pendapat dari Wagner tahun 1960, keefektifan matematika yang tidak masuk akal dalam sains. Kemudian ia menjelaskan penerapan matematika atas dua alasan. Yang pertama, matematika didasarkan pada bahasa alami empiris kita. Yang kedua, kuasi empirisme matematika berarti bahwa ia tidak jauh berada dari ilmu pengetahuan empiris itu. Dan dari pemaparan tadi, jadi konstruktivisme sosial memang merupakan bagian besar dari kolaborasi dan sintesis dari pandangan matematika yang sudah ada sebelumnya, terutama pandangan konvensionalisme dan kuasi empiris. Maka konstruktivisme sosial menjelaskan bahwa bahasa manusia, aturan, kesepakatan memainkan peran kunci dalam membangun dan membenarkan kebenaran matematika. Sekian pemaparan dari saya.
Mungkin saya kembalikan ke moderator, Mbak Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause untuk pemateri kita, Mbak Rati. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dibahas atau ditanyakan terkait dengan materi yang tadi sudah disajikan oleh Mbak Rati dari bab 3 ya. Silakan kepada teman-teman, dipersilakan untuk yang mau diskusi. Sudah sangat jelas ya yang disampaikan tadi. Di wajahnya nggak nampak ya? Apa Mbak? Dinampain boleh nggak ini? Oh, ininya tadi ya. Apa PowerPoint-nya tadi Mbak? Bisa ditampilkan kembali Mbak? Di-share lagi. PowerPoint-nya? Ya. Ada yang mau lihat? Oke, silakan naik ke atas ya mungkin. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Tentang konstruktivisme sosial tadi ya. Boleh izin bertanya untuk moderator dan Ibu Rati? Ya, silakan. Mbak Yana ya. Iya, Ibu Rati boleh dibuka yang slide yang terakhir? Apa namanya yang bahasa matematika, keefektifan? Ya. Dalam penerapan. Di situ kan dalam izin bertanya ya. Di sini sebenarnya dalam penerapan matematika itu di poin yang pertama itu ada matematika didasarkan pada bahasa alami kayak gitu. Tadi itu katanya secara kurang logis atau apa kayak gitu. Nah, kalau dalam pengalaman Ibu Ratih sendiri untuk matematika supaya menjadi bahasa yang alami atau efektif yang dapat diterapkan dalam aplikasi belajar anak itu yang bagaimana? Pengalamannya saja kayak gitu. Secara kan kalau khusus untuk matematika itu kita lebih tahu bahwasanya anak-anak itu sangat gimana ya, sangat menganggap matematika itu sulit dan lain sebagainya gitu. Udah itu saja. Baik, terima kasih Mbak Yana. Mbak Rati, apakah tadi sudah jelas pertanyaannya dari Mbak Yana tadi? Pengalaman ya? Silakan dijawab. Mungkin kalau dari pengalaman ada beberapa bahasa dari matematika yang memang salah ketika kita sampaikan, ketika kita mungkin didapat dari gurunya, tapi kita harus meluruskan walaupun siswa pemahamannya tetap ke arah sana. Mungkin ada beberapa bahasa yang tidak pas yang selama ini sudah tertanam di otak siswa yang mungkin dia terima, mungkin kalau kami dari SMP sudah tertanam dari sekolah dasar kemungkinan itu ya. Mungkin salah satu contoh tentang bahasa di penjumlahan dan pengurangan yang
mungkin pernah didengar oleh rekan-rekan sekalian, pindah ruas. Itu kan bahasa yang salah. Nah, kita harus meluruskan dan memberikan contoh yang benar. Walaupun pemahaman siswa sebenarnya ketika dia menjawab soal itu benar adanya, tetapi pemahaman tentang bahasanya tetap saja salah. Mungkin itu pengalaman, mungkin pengalaman-pengalaman yang lain juga ada. Tetap kita harus luruskan ke siswa bahwa itu salah dan apa benarnya, walaupun pemahaman dia ketika menjawab soal itu ya benar adanya tadi. Mungkin itu Mbak Yana. Baik, terima kasih. Jadi maksud Bu Rati itu tadi, misalnya ibarat kata keefektifan dalam penerapan aplikasi dicontohkan dalam penjumlahan dan pindah ruas. Salah satunya, mungkin ada juga hal-hal yang lain. Kalau di filsafat ini kayaknya berhubungan dengan tulisan-tulisan deh, lambang dan segala macam, atau teorema-teorema deh. Kalau untuk khusus di filsafatnya. Baik, sudah jelas penjelasan dari Mbak Rati tadi, Mbak Yana, atau masih ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih Mbak Yana, Mbak Rati. Ada dari teman-teman yang lain? Yang itu kan suruh terjemahkan, dipresentasikan biasa. Aku nih ngomong nih. Teman-teman. Silakan, mungkin masih ada yang mau menyampaikan, berdiskusi, bertanya lagi terkait dengan pembahasan di bab 3, yaitu konstruktivisme sosial. Selamat datang, Prof. Izin bertanya, Ya, moderator. Bapak Yogi lagi. Silakan Pak Yogi. Dari judul itu kan sudah jelas konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Di situ ada kalimat yang menyatakan bahwa itu adalah suatu elaborasi dan sintesis antara pandangan konvensionalisme dan kuasi empirisme. Nah, saya tuh pengen tahu penggabungan yang seperti apa itu konvensionalisme dan kuasi empirismenya itu, Bu. Udah cukup jelas pertanyaannya? Mbak Rati masih ada? Oke, cukup jelas pertanyaan dari Pak Yogi tadi? Oke. Hubungan antara konstruktivisme dan kuasi empiris tadi ya, Pak? Iya. Ya. Silakan dijawab Mbak Rati. Oke, saya coba menjawab. Pandangan konvensionalisme. Konvensi itu berasal dari kata convention, itu aturan yang didasarkan pada kebiasaan. Jadi pandangan konvensionalisme berarti aturan didasarkan pada kebiasaan, yang nantinya kebiasaan ini timbul dan muncul dan dipelihara dengan baik. Kemudian kalau kuasi empirisme
mungkin masih empirisme dalam matematika ya. Itu landasan masalah yang memfokuskan pada praktik matematika itu sendiri. Mungkin hubungannya ke bagaimana matematika itu dipersepsikan oleh manusia dan dimunculkan atau diberikan ke masyarakat atau ke sosial. Mungkin itu Pak Yogi. Mungkin boleh ditambahkan dari rekan-rekan yang lain. Ya, itu tadi Pak Yogi dari Mbak Rati. Yang dimaksud dengan konvensionalisme dan kuasi empiris tadi, kemudian kaitannya terhadap filsafat matematika tadi ya. Apakah sudah cukup atau mau dibahas lagi oleh yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan teman-teman, atau sudah Pak Yogi gimana? Sudah cukup jelas? Apakah masih ada Pak Yogi? Cukup sepertinya ya, jelas ya? Iya. Oke, silakan. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Masih ada yang mau dibahas atau didiskusikan terkait dengan materi ini? Konstruktivisme sosial tadi dalam filsafat. Masih ada? Sudah cukup semuanya? Mungkin sedikit dari saya, Mbak Rati, saya pengen nanya dikit. Waktu pembuatan ini kan kita beda-beda kemarin ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Ketika pembuatan bab 3 ini, apakah ini materi ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya? Misalnya ada sesuatu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum di bagian konstruktivisme sosial, ketika Mbak menulis ini, apakah ada terkait dengan materi sebelumnya, harus baca dulu bab sebelumnya atau tidak? Kalau yang Mbak Rati baca kemarin ketika di bab 3. Ketika ditranslate, kalau dibacaannya sih memang ada mengkaitkan, tapi sekedar kata-kata di bab sebelumnya. Tapi kalau di penjelasannya, kayaknya udah cukup jelas sih di bab 3. Mungkin ada beberapa yang harus dilihat di bab 1 atau bab 2. Istilahnya aja ya. Nah, istilah-istilah. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Yang lain masih ada yang mau kita diskusikan sore ini? Kalau tidak, mungkin kita tutup, kita akhiri.
Bagaimana teman-teman? Hadir apa enggak yang lain ini? Aduh. Kalau Pilih tidak mungkin satu-satu dah. cukup ya. Mbak Rati masih ada yang mau disampaikan? Halo Mbak Rati, masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Oh, cukup. Yang lain teman-teman? Cukup ya. Lagi. Boleh izin bertanya lagi, Mbak? Oh ya boleh, Pak Yogi masih ada yang mau ditanyakan. Karena bukannya mau ngetes ini kan, kita ini diskusi nih Mbak ceritanya kan. Iya. Jadi kondisinya ini kita tuh nggak terpaku dengan Mbak Rati aja. Jadi seluruhnya bisa jawab kan, bisa komen kayak gitu loh. Apa fleksibel, nggak tergantung Mbak Ratinya kan gitu. Bila perlu Mbak Eka juga kalau bisa jawab nggak apa-apa itu. Iya. Gitu. Silakan Pak. Iya kan kita diskusi nih. Nah, karena ini nanti berkaitan dengan judul saya yang di bab 12 tentang ada juga situ konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Menurut pandangan Mbak Rati sendiri, konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika itu yang seperti apa sih Mbak? Sedangkan filsafat itu kan mencari nilai-nilai kebenaran. Atau yang lain? Ya, jadi pertanyaannya tadi, konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika itu seperti apa sih gitu ya? Ya mungkin maksudnya rangkumannya langsung itu apa gitu loh. Inti dari judul ini apa? Karena 34 halaman mungkin kemungkinan yang lain-lain belum baca kan ya gitu. Apalagi ya saya maklumi kan posisi Mbak Rati langsung menjadi pemain cadangan ya, bukan pemain utama. Ya, silakan mungkin sebagai yang membuat di bab 3 mungkin Mbak Rati mungkin apa saja sih intinya yang Mbak dapat menulis merangkum bab 3 ini? Mungkin bisa diceritakan ke kita. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa membantu kalau ada yang mungkin sudah baca tentang konstruktivisme sosial ini. Silakan teman-teman atau Mbak Rati. Nggak apa-apa itu buka Google kan, nggak apa-apa. Mana anak matematika. Ada yang mau berpendapat, teman-teman silakan. Moderator, baiklah. Tadi ada Prof ya? Ya. Gimana? Profnya masuk tadi? Iya, tadi masuk.
udah nggak ada sih. Udah? Kok belum nih? Kalau yang saya lihat di sini, Ya. izin ini ya. Jadi di sini tadi konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematikanya seperti apa. Tapi kalau di sini yang saya rangkum, karena bacanya juga baru sekilas ya Pak. Iya, Jadi nggak apa-apa. pengetahuan matematika itu yang sebagai konstruksi sosial justru di sini. Jadi pengetahuan matematika itu yang membangun konstruksi sosial tadi. Latar belakangnya karena apa? Jadi yang pertama, karena basis pengetahuan matematika itu adalah bahasa di sini ya. Tadi kan juga sudah ada di situ. Dasar linguistiknya tadi yang digunakan, dan itu ada di dalam bentuk objektivitas dalam matematika. Kemudian dari bahasa tadi, ya tadi juga dijelaskan bahasa-bahasa yang selama ini dikenal gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa ini tadi dikonversi, kemudian dibuat aturannya juga ya, sehingga bahasa ini adalah suatu konstruksi sosial. Kemudian yang kedua, proses sosial hubungan antar pribadi itu diperlukan untuk di sini memutar subjektif individu pengetahuan matematika. Jadi mungkin dari interaksi juga ya, sehingga muncul dasar-dasar baru gitu dalam pengembangan konstruksinya tadi itu dalam pengetahuan matematikanya. Kemudian yang ketiga di sini objektivitas itu akan dipahami menjadi sosial. Jadi sesuatu yang tadi ya objektivitas yang dasar bahasa tadi itu mungkin berkembang sehingga dipahami oleh banyak orang ya, dipahami dalam lingkup yang lebih luas lagi dalam hal sosial di situ sebagai pengetahuan matematika. Jadi pengetahuan matematikanya lah yang menjadi konstruksi sosial. Kalau yang saya baca sih sedikit gitu. Mungkin ada pendapat lain tentang ini. Satu-satu, Mbak. Ya. Tanya satu-satu. Oh iya, boleh. Saya Nanti sudah kan, nih. Apa lagi ya? Latifa. Secara nggak langsung seperti penyiar radio kan? Sama-sama, Mbak. Kan baru sekali ini saya Zoom. Oh iya, gitu ya, Pak? Oh iya, kemarin malam nggak jadi masuk ya? Iya. Udah masuk telat. Oke. Silakan mungkin teman-teman yang lain mau diabsen satu-satu nih. Atau mau ngomong langsung sebelum diabsen. Silakan. Biar nggak sepi aja. Ya. Jadi fleksibel aja, Mbak. Yana mau ngomong. Mbak Ani, Mbak Geza, Mbak Devi. Kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Menurut Pak Yogi kan katanya di bab berapa? 12 ya? Bab 12 ada konstruktivisme katanya. Kalau apakah dia berkaitan kalau dengan yang tadi disampaikan dari Mbak Rati atau mungkin tadi yang sudah kita bahas? Apakah berkaitan dengan yang ada di bab 12? Pokoknya flashback dulu ini. Bacanya selintas.
Mbak Devi, ada yang mau disampaikan? Halo. Ya. Silakan, Mbak. Halo, Mbak Devi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Mbak. Sebenarnya masih bingung sama yang disampaikan sama Mbak Ratih. Karena kendala sinyal kok tempat Mbak ini putus-putus suaranya, Dek. Nah, ini hilang timbul. Screen-nya juga nggak jelas. Sebenarnya tadi direkam sih, nanti mungkin bisa di-share juga rekamannya. Jadi mungkin bisa didengarkan ulang yang tadi udah disampaikan sama Mbak Rati dan tadi yang sudah didiskusikan sama teman-teman. Nanti bisa kita dengarkan ulang. Silakan Geza. Ada yang mau disampaikan? Atau Yana? Yang mic-nya hidup jadi sasaran. Mbak Eka. Iya, silakan, Geza. Mbak mau usul. Boleh. Boleh, Mbak. Sebelum kita presentasi itu, bahan PowerPoint-nya itu udah dikirim di grup. Jadi kita udah bisa, kayak gini, udah bisa nangkep, udah ada gambaran apa yang mau disampaikan. Bukan Mbak usulan. Iya. Oke, boleh. Untuk berikutnya mungkin sebelum kita masuk, ya semua mata kuliah nanti ya kalau misalnya yang tugas bikin PowerPoint, kalau kita akan presentasi, baiknya emang gitu ya, kita share di grup supaya nanti kita bisa baca sebelum. Kita tahu kan banyak yang rajin kan, bisa baca-baca dulu sebelum mulai presentasi, jadi mungkin lebih nyambung gitu sama apa yang disampaikan. Bukannya udah ada itu, Mbak? Kalau materi kan udah ada di grup. Iya, PPT-nya udah kan? Oh iya, yang di itu ya di Telegram. Telegram. Halo. Ya, di Telegram itu kan dua set tuh langsung. Nah, itu ya tuh. Bisa diambil di sana berarti. Waktu mau bacanya nggak ada ini. Bisa nih Ibu Dewi. Aduh. Iya. Oh iya. Perasaan Nggak ada. Satu-satu. Enggak ya, oh ya. Ini di grup ya, dikumpulnya. Ada kok sebenarnya berarti. Kebanyakan juga. Jadi lupa. Kebanyakan yang mau dibaca nih, Mbak. Sampai lupa yang mana. Oke. Jadi ya silakan teman-teman boleh dicek di Telegram, boleh di-download dan dibaca dulu supaya tahu apa sih materinya. Cukup ya? Atau masih ada yang mau dibahas sore ini sebelum kita? Oh ini Mbak, kebetulan ternyata di bab saya itu malah menjelaskan kontrotopisme sosial malah di situ. Iya. Pak Yogi boleh berpendapat sama Mbak Eka? Boleh. Terbuka. Oh boleh. Senang ini aku. Sangat. Hanya sedikit pendapat saja. Tadi Pak Yogi menanyakan konstruktivisme sosial dalam filsafat matematika, betul tidak Pak? Ya betul. Nah, kalau dalam pemahaman saya, karena setiap seseorang kan dalam pemahamannya berbeda-beda ya Pak. Iya. Kalau pemahaman saya itu, kalau filsafat matematika itu adalah anggapan atau gagasan dasar terhadap suatu makna kayak gitu. Itu kalau secara sederhananya menurut saya. Nah, sesuai apa yang dipertanyakan oleh Bapak Yogi tadi, bahwa konstruktivisme sosial dalam filsafat matematika
kalau dalam penyerapan atau penyerapan yang saya dapat itu bahwasanya suatu makna dalam proses pendidikan, karena filsafat matematika itu merupakan garis dari pendidikan yang memberikan suatu anggapan, gagasan atau ide terhadap dasar atau nilai ilmu yang membangun pemahaman bermakna seperti yang dicontohkan oleh Ibu Rati tadi, salah satunya adalah bahasa alami. Tetapi di sini dalam konstruktivisme sosial, karena dicontohkan seperti penjumlahan pindah ruas misalkan seperti itu kan, itu bermakna maka konstruktivisme sosial itu tergantung setiap individu dalam menangkap maknanya, Pak, kayak gitu. Karena setiap anak kan pindah ruas, ada juga yang bilang bahwasanya harus ruas kanan dan ruas kiri harus dioperasikan dan lain sebagainya, kayak gitu ya, Pak. Itu Mbak Eka dan Bu Ratih dan teman-teman Pak Yogi, itu pemahaman dari saya. Silahkan kembali ke moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya tambahannya dari Mbak Yana ya. Tadi apa yang disampaikan tentang konstruktivisme sosial dan kaitannya dengan filsafat matematika tadi ya. Keren. Siapa lagi? Teman-teman ada yang masih mau menyampaikan? Jadi terbuka ya, tidak mesti satu orang saja yang menyampaikan. Yang lainnya juga di sini boleh kan kita sharing. Sharing sama-sama. Surat-surat pening lah ya. Ada aja, Pak. Ini pusing. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, mungkin ada yang baru baca lagi kan? Ketemu lagi nih, oh iya kalau mungkin kayak gini gitu. Boleh juga. Ataukah sudah cukup? Ini ada jawabannya Mbak ternyata. Malah jawabannya ada di bab saya ini. Baru saya baca lagi, kebetulan suruh baca kan. Alhamdulillah. Ya udahlah, udah ngerti saya berarti. Silakan Pak, mau dibahas? Atau tunggu bab 12? Enggak, ini untuk memperjelas saja supaya kita arahnya tahu kan kita konstruktivisme sosial itu apa kan gitu. Jadi kalau di bab saya di situ sudah dijelaskan bahwa konstruktivisme sosial itu dimulai dari premis bahwa semua pengetahuan yang dihasilkan oleh aktivitas intelektual manusia memberikan kesatuan genetik yang mendasari untuk semua bidang pengetahuan manusia. Di konstruktivisme sosial terletak pembenaran pengetahuan atas dasar bersama, yaitu perjanjian manusia. Jadi intinya mah kayak gini. Pengetahuan matematika itu dihubungkan dengan pengetahuan lain. Nah, contohnya kan kalau kita itu posisi di jarak, itu kan udah masuk fisika, Mbak ya. Halo? Mana ini? Ya, Pak. Halo? Ngantuk itu. Halo, Pak Yogi. Sinyal kali ya. Halo, Pak Yogi. Halo? Ya, nah baru ada suaranya lagi, Pak. Lanjut, Pak. Jadi konstruktivisme itu adalah semua bidang pengetahuan matematika itu saling berhubungan, Mbak, dengan pengetahuan yang lain. Kalau nengok seminar Prof tadi, bahwa dia mengkaitkan dengan
Mungkin itu Mbak ya. Mengkaitkan dengan kultur budaya seperti itu mungkin. Ya. Nah, itu kan dia kontribusi sosial, berarti dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya mungkin konstruktivisme itu bahasa-bahasanya dikaitkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Ini kalau posisi kayak gini, kalau propnya nggak ada, kayak kehilangan induk kita ini. Nggak ada yang bisa membenarkan atau menyalahkan ya. Pada dasarnya. Ya, udah lama nggak kuliah nih Mbak, jadi ingin tahuannya. Oke. Iya kan? Iya. Mungkin kayak gitu Mbak, seperti itulah, seperti Prof tadi jelaskan di seminar, mungkin kan kalau Prof kan mengaitkannya dengan nilai-nilai budaya kan, banyak contoh-contohnya yang dari yang lain kan. Kalau menurut saya juga gitu kan, konstruktif itu kan, konstruktivisme itu teori yang sifatnya tuh apa ya, membangun gitu ya, menciptakan sesuatu gitu ya, konstruktif. Ya nggak sih? Jadi dari pengetahuan matematika tadi seperti yang disampaikan sama Pak Yogi, kemudian bergabung dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain ya, atau mungkin juga di situ tadi ada di dasarnya itu tadi pengetahuan bahasa ya, yang menjadi apa ya, yang menjadi penyampainya gitu ya. Jadi cara menyampaikannya itu kan melalui bahasa gitu. Jadi memang dari sana itulah yang mengembangkan gitu ya, membentuk konstruktif itu kan pembentuk gitu ya. Jadi dia yang membentuk filsafatnya tadi, filsafat matematika tadi. Yang baru bergabung ada yang mau disampaikan? Mbak Mita? Enggak Mbak, nyimak aja kan bergabung. Wah ini malah ini loh. Banyak ini baru ilmunya ya Pak? Iya. Apa Mbak? Banyak ilmunya itu yang baru gabung. Lanjut. Boleh itu di-sharing ya. Gimana teman-teman, apakah sudah cukup? Atau mungkin nanti ada yang perlu kita teruskan kepada Prof. Wahyu, misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, mungkin bisa kita komunikasikan sama beliau mungkin ya. Atau di bab ini sudah cukup? Dari saya cukup Mbak. Yang lain. Silakan teman-teman yang lain. Untuk bab 3, konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Sudah cukup? Atau masih ada tambahan sebelum kita tutup? Apakah masih ada orang-orangnya? Sudah menghilang. Apa saya ngomong sendiri? Masih. Masih Mbak Eka. Masih. Cukup ya kayaknya teman-teman. Kita sampai sini saja. Atau masih ada yang mau dibahas? Tidak ya? Nanti kalau masih ada yang mau dibahas, mungkin bisa kita bahas di grup kita saja ya. Ya, untuk hari ini Mbak. Untuk hari ini sudah cukup. Terima kasih kepada Mbak Rati yang sudah menyampaikan materi di bab 3 tadi, konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif berdiskusi ya, memberikan pertanyaan, kemudian menjawab gitu ya, kemudian saling menyampaikan pendapatnya ya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika ada diskusi, diskusinya juga hidup lah ya, gitu seperti ini tadi. Mungkin itu saja ya yang bisa
saya sampaikan pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan pada saat memandu diskusi pada hari ini. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau mau melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.